sih ada yang mama mau omongin sama papa, tapi dipikir-pikir. Ada apa sih, Ma? Ngomong saja kok susah. Enggak, tadi sore waktu papa mandi, Sandi telepon. Dia sekarang ada di perkebunan. Tapi dia membuka kantor baru, Pak, di Jakarta. Dan sementara dia belum ada tempat tinggal baru. Kalau papa nggak keberatan, dia mau tinggal di sini, Pak. Keberatan apa? Orang tinggal di rumah orang tuanya sendiri kok. Cuma tolong Mama bilang sama dia. Jangan suka seenaknya sendiri. Ya itu yang Mama cemaskan, Pak. Dia memang orangnya udah begitu. Mungkin sejak dia sibuk dengan bisnisnya, dia jadi nggak karu-karuan, Pak. Ya, barangkali kepusingan kali dia, Pak. Dasar Sandi aja yang suka aventurir. Ngurus satu perusahaan saja nggak beres. Apalagi mau bikin banyak perusahaan. Apa nggak pusing nanti? Jadi gimana dong, Pak, kalau Sandi telepon? Apa boleh ditinggal sini? Terserah Mama lah. Capek ngurus dia. Seharusnya Papa senang dong kalau Sandi itu sudah dipercaya orang untuk mengelola perusahaan. Apa dia pikir Papa tidak punya uang untuk buat perusahaan di Jakarta? Cuma Papa sengaja belum percaya sama dia. Karena Papa lihat dia masih suka main-main. Jadi begitu? Oh. Suster. Iya, Bu. Coba kamu bawa Joe main dulu ya. Coba kamu cek lagi deh. Coba kamu lihat agenda di meja sekretarisnya. Iya, kamu lihat kemana aja dia pergi. Sudah, Bu. Saya sudah menghubungi sekretarisnya. Dari kemarin Pak Sandy ada janji ketemu sama relasinya di luar kota. Sambil melihat area perkebunan yang baru. Saya sih sudah berusaha menghubungi Pak Sandy di handphone. Tapi di luar servis area. Apa kamu tahu di mana alamat yang dituju? Saya tidak tahu, Bu. Cuma dibilang keluar kota. Ke daerah perkebunan mana juga saya tidak diberitahu oleh sekretarisnya. Ya sudah, kamu kerja gitu aja nggak becus. Janji gombal. Ingat ya, kalau kamu sampai macam-macam lagi, aku nggak akan maafin kamu. Aku nggak main-main. Aku nggak peduli kamu pergi ke perkebunan manapun, di kota manapun. Yang aku mau, kamu telepon ke rumah segera setelah mendengar pesan ini. Kamu nggak main-main kan sama aku? Anissa, aku bukannya mau sombong sama kamu. Tapi masih banyak wanita yang nggak bener yang bisa aku beli. Dan juga aku nggak perlu keluar Jakarta. Aku sayang sama kamu, Anissa. Tapi ya emang gitu gaya aku. Aku nggak suka basa-basi. Karena aku nggak ada waktu buat itu. Dan juga aku tuh sangat sibuk sekali. Makanya aku nggak pernah married sampai sekarang kan? Sorry ya. Mungkin tadi aku cuma kebawa perasaan aja. Ya, aku cuma mau menjelaskan. Aku suka sama kamu. Ya, aku juga suka dengan gaya kamu yang ceplas-ceplos. Tapi boleh kan kalau aku juga minta penegasan dari kamu? Sayang, aku juga suka sama kamu. Kalau sampai hubungan kita berlanjut dan kamu minta married sama aku bersedia kok. Betul, Bu. Saya baru saja selesai memeriksa arsip di bagian keuangan. Ada bukti transfer sejumlah uang. Ibu jangan kaget ya. Semua uang perusahaan telah ditransfer ke rekening pribadi Pak Sandy. Apa? Jangan main-main kamu. Betul, Bu. Tadinya manajer keuangan tidak mau memberitahu saya. Tapi setelah saya katakan Ibu Nancy selaku komisaris perusahaan yang minta, baru diberitahu. Terus saya baru saja menemukan surat pengunduran diri Pak Sandy selaku direktur utama perusahaan di lantai. Mungkin terjatuh.
Halo? Halo? Bu Nancy? Halo? Ton, kenapa? Ya nggak apa-apa. Ntar setelah mandi, aku langsung ke kantor kamu. Gimana, rapat jam 2 kan? Gimana Ica nggak kesel, Tante? Ica bangun tidur, tau-tau tuh orang udah nggak ada. Nggak tahu pergi kemana. Ya, ninggalin pesan aja enggak. Ica telepon nih, terus tapi handphonenya nggak aktif. Tahu deh. Ya untung aja Ica masih di sini. Coba kalau di luar negeri gimana? Ya udah deh, Tante. Oh ya, sekalian salamin buat Om ya. Iya nih nggak tahu, padahal Ica pengen banget main ke Bandung. Kan bisa jalan-jalan. Oke, thanks Ton. Ya next time deh. Ya udah. Oke Tante ya, dadah. Dari mana sih kamu? Ntar aku jelasin. Aku mau mandi dulu ya. Tolong sama makanan lu. Kita memang belum menikah, San. Tapi kan hubungan kita udah terlanjur dalam. Dan terus terang aku nggak suka cara kamu pergi tanpa meninggalkan pesan apa-apa. Iya, sorry, oke. Tadi Tony temanku telepon dan kamu udah tidur. Nggak mungkin kan aku bangunin kamu. Terus handphone kamu kenapa mati? Oh, handphoneku baterai habis. Ini cek kalau nggak percaya. Baunya aja bau perempuan. Udah deh, jangan dibahas dulu. Ntar kita ribut lagi. Oke, tolong pesan makanannya. Kamu mau kemana sih buru-buru? Aku udah rapat siang ini. Jadi aku ditinggal lagi? Tadi aku sudah minta tolong temanku Tony untuk kirim sekretarisnya temenin kamu. Ya, untuk jalan-jalan, shopping, terserah kamu. Emangnya sampai malam? Ya, mau nggak mau. Biar cepat selesai urusannya. Mandi bareng yuk. Nggak mau.
Saya perlu waktu lama untuk mempelajari bisnis ini. Kelihatannya mudah, tapi rentang waktunya terlalu panjang. Begini aja. Gimana kalau perusahaan baru kita fokuskan pada bidang pemasaran saja. Kita kan sudah sama-sama punya pengalaman pada bidang itu. Jadi resiko yang kita tanggung tidak terlalu besar. Saya setuju itu. Ya, kalau bapak-bapak semua sudah pada setuju, mau nggak mau saya harus setuju juga. Oke. Ini foto Sandi, suami saya. Beberapa hari yang lalu dia pergi meninggalkan saya begitu saja. Selain itu juga, dia membawa kabur uang perusahaan milik saya dengan cara mentransfernya ke rekening pribadinya. Saya minta Pak Itong untuk melacak jejak Sandi sampai dapat. Dan membawa kembali uang perusahaan milik saya. Terserah caranya bagaimana. Saya tahu, Pak Itong profesional. Saya harus bekerja sama dengan pihak kepolisian. Iya, itu juga terserah Pak Itong. Tapi saya nggak mau masalahnya jadi formal, lalu malah ditangani polisi. Kapan saya mulai bekerja? Ya, secepatnya. Dan besok Pak Itong bisa mengambil uang muka dengan Ibu Kartika di kantor. Baik. Saya akan laporkan hasil perkembangan penyelidikan saya. Saya tunggu perkembangannya. Angkat kepalanya dong, tolong ya. Mas, kepalanya ya. Hati-hati. Udah gimana nih? Gimana ya? Mobil. Halo? Dan, gimana? Kamu jadian mau datang jam berapa? Mama sama Papa udah nungguin lo dari tadi. Sorry Mayang. Temen aku kecelakaan di jalan. Aku mesti nolongin dia dulu. Dia sendirian. Kasihan dia. Aku mesti nemenin dia ke rumah sakit. Ya? Sorry ya. Ntar aku telepon lagi. Novi. Dam, kamu tahu? Iya, tadi aku kebetulan lewat. Dan aku lihat kamu. Ya udah Pak. Sekarang yuk kita langsung bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit aja. Ya. Yuk, Mas. Tolong Mas, bantuin Mas. Ayo. Tolong Mas, kepalanya. Ada di Mas. Gue bener-bener nggak ngerti David sama Adam. Ngapain sih dia mesti ikut-ikutan ngantar temennya itu ke rumah sakit? Kenapa nggak Adam telepon keluarga temennya, terus keluarganya tuh suruh nengokin temennya di rumah sakit? Gampang kan? Adam tuh mendingan datang terlambat, Fit, daripada dia sama sekali nggak datang kayak sekarang ini. Masa sih Adam kayak gitu? Padahal kan dia sendiri yang bilang kalau dia senang diundang, bahkan dia mau datang. Payah ya Adam. Nggak tahu deh, Fit. Asli gue gak enak banget tuh sih sama orang tua gue. Mereka tuh udah nungguin Adam dari tadi. Dan apa? Adam nggak datang kan? Oke deh, Mai. Ntar gue telepon Adam. Ya? Oke, bye. Tolong tas aku. Mau kemana kamu? Aku mau pergi jalan-jalan. Kenapa? Aku harus terus di sini sampai kamu pulang. Maaf ya, aku ini bukan wanita rumahan. Anissa, kamu sabar dulu ya. Aku tuh nggak pernah ngelarang kamu jalan kemana-mana. Tapi kamu tunggu. Kita bisa jalan bareng setelah aku selesai mandi. Sekalian aku mau ke kantor Tony, ya? Aku nggak bisa nunggu kamu. Beberapa hari ini aku udah cukup sabar sama kamu. Dan setelah aku pikir-pikir, aku bosan juga dengan acara kita yang begini-begini aja. Kamu pikir aku ini siapa?
Kalau kamu butuh perempuan yang bisa setia menunggu kamu dan mengikuti semua keinginan kamu, silakan kamu cari yang lain. Oke. Jadi kamu pengen kita putus? Aku nggak ngomong kayak gitu kan? Tapi cara kamu itu mengesankan seperti itu. Cara kamu lebih ekstrim lagi. Seolah-olah aku ini seorang pelacur. Anissa! Apa? Yaudah, kita putus. Terserah kamu. Tapi hubungan kita masih tetap baik kan? Mayang sih sebenarnya nerima. Cuman kalau misalnya kamu belum ngejelasin secara langsung, dia masih belum bisa terima. Untuk itu aku di sini, Dam. Niat aku baik. Tapi Mayang udah tahu kan kalau aku mau ke sini? Belum. Sebentar, aku telepon dulu ya. Ini saya juga udah mau nyampe kok. Kamu tunggu aja bentar lagi ya. Dah. Mantan pacar Adam waktu SMA. Gue gak peduli siapa lo. Kamu apa-apaan sih baca ke sini? Kamu duduk aja dulu ya, biar lebih tenang. Mayang, kamu tenang dulu ya. Aku tuh sama Adam udah gak ada hubungan apa-apa. Aku gak enak banget sama kalian. Karena aku hubungan kalian berdua jadi renggang. Ya, kalau emang benar kayak gitu, gue minta maaf banget. Karena gue terlalu cepat emosi. Gue kira Adam sengaja bawa lo kesini karena mau buat cemburu. Adam tuh nggak gitu, Mayang. Adam itu baik sekali. Dia nggak mungkin berani macam-macam sama kamu. Dulu waktu SMA kita pacaran hampir 3 tahun. Kita putus waktu gue pindah keluar kota. Begitu gue balik ke Jakarta, Adam bilang kalau pacaran sama lo. Gue coba untuk ngertiin. Apalagi Adam bilang kalau Adam lebih sayang sama lo daripada sama gue. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.